Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, mari kita sambut kehadiran Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Merdeka! Ketua DPP PDI Perjuangan Republik Indonesia. Puan Maharani! Presiden, 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 Merdeka! Merdeka, Merdeka! Merdeka, Merdeka! Merdeka, Merdeka! 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 Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Merdeka! 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 Puan Maharani! Puan Maharani! Presiden! Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Merdeka! 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 Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars dan himne PDI Perjuangan. Indonesia tanah airku, aku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka!
Hadirin dipersilakan untuk duduk. Untuk mengawali kegiatan hari ini akan ada pembacaan doa oleh Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, Saudara Rifki Ridho, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin perkenankan saya memimpin pembacaan doa ini dalam tuntunan ajaran Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari ini ya Allah. Kami yang hadir pada hari Selasa 5 Juli 2022 di Aula DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes ini ya Allah, dalam rangka silaturahmi Ibu Puan Maharani. Semoga acara ini acara yang Engkau ridhoi ya Allah, yang membawa barokah ya Allah, yang membawa rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawaf. Allahumma ya Allah ya Ghafar. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Dan jadikanlah negara Indonesia ini ya Allah, negara yang kami cintai ini menjadi negara yang gemah ripah lojinawi ya Allah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Kuatkanlah kami kader-kader PDI Perjuangan dalam melakukan pengabdian kepadamu ya Allah. Melakukan pengabdian kepada tanah air, melakukan pengabdian kepada bangsa ini ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, laporan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes kepada Bapak Haji Indra Kusuma, Sarjana Sosial, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om Nama Budaya. Yang saya hormati Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, beliau sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Basarah, beliau juga Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati Bapak Bambang Wuryanto, MBA, beliau anggota DPR RI dan sebagai Ketua Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Sudin, yang saya hormati Bapak Lasarus, yang saya hormati Bapak Aryo Bimo, ini sudah tidak asing bagi saya. Yang saya hormati Bapak Charles Honoris, yang saya hormati Bapak Dr. Mufti Anam, dan juga yang saya hormati Ibu Esti Wijayanti. Semuanya yang saya hormati, dan juga yang saya hormati para pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, juga ada ini Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan para komandan-komandan tempurnya yang telah dibentuk oleh Ketua DPD kita, yaitu Bapak Bambang Wuryanto. Sebelumnya, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik, rahmat, serta hidayahnya. Maka pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi dalam acara Ibu Puan Maharani, yaitu kunjungan kerja DPR RI sekaligus untuk berkunjung ke kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, dan alhamdulillah semuanya atau semua rangkaian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Puan yang saya hormati, sebagai laporan, barangkali di Brebes ini sudah dibentuk yaitu komandan tempur. Ini semua atas bimbingan dari komandan kita, Komandan Jawa Tengah, sekaligus Ketua DPP ini Pak Insinyur Bambang Pacul, yang kami di sini menargetkan 50% dari kursi yang ada. Ya, kursinya adalah 50, jadi kami akan mentargetkan 25. Dan ternyata antusias dari rekan-rekan komandan tempur yang mestinya hanya 25 orang, ternyata sudah bisa sampai 31, dan ini menyusul masih ada 2 lagi yang ingin menjadi komandan tempur. Jadi jumlahnya semuanya nanti 33 komandan tempur dan siap memenangkan pemilu legislatif di Kabupaten Brebes ini. Dan juga
ada titipan ini dari rekan di Kota Tegal, ini juga sama, tekadnya adalah ingin memenangkan pileg ya, yaitu 50%, jumlahnya adalah 15 orang karena kursinya di sana hanya 30. Kemudian ini Mas Rustoyo, ini Ketua DPC Kabupaten Tegal, juga Superman bertekad sama ya untuk memenangkan 50% legislatifnya ya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2019 kemarin Kabupaten Brebes yang tadinya 11 kursi bisa 13 kursi. Kemudian Kabupaten Tegal yang tadinya 11 menjadi 12. Dan ini tekad yang akan datang harus semakin kita semangat karena apapun Ibu Puan sudah ke sini, Pak Bambang Wacuk sudah ke sini, kita harus betul-betul jangan mengecewakan. Siap? Kami bertekad Ibu Puan untuk bisa memenangkan legislatif terutama di daerah kita. Kemudian untuk DPRD provinsinya ini dulu waktu 2014 itu hanya 2 kursi, tapi 2019 kita bisa mencapai 3 kursi. Demikian juga DPR RI-nya yang selama Orde Reformasi itu hanya mendapatkan 2 kursi. Namun sekarang bisa mencapai 3 kursi. Saya kira itu dulu laporannya karena mungkin barangkali nanti saya juga teman-teman semuanya mengharapkan Ibu Puan Maharani untuk memberikan wejangan-wejangan masalah politik yang nantinya harus kita kerjakan untuk kedepannya. Dan saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih atas laporan dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, Bapak Haji Indra Kusuma Sarjana Sosial. Untuk acara selanjutnya, arahan Ketua DPP PDI Perjuangan Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Kepada Ibu Puan Maharani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang saya hormati Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, ada Mas Bambang Wuryanto sekaligus Ketua DPD Jawa Tengah, Pak Baskara, kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari fraksi PDI Perjuangan, tadi sudah disebutkan namanya satu persatu oleh Pak Ketua DPC, yang saya hormati Ketua DPC beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah bahwa kita semua bisa hadir di sini pada acara yang sangat baik ini. Saya tadi datang langsung bilang sama Ketua DPD Jawa Tengah, bagus ya kantornya, baru Mbak ini baru Mbak, wah hebat. Saya berdiri di sini fotonya banyak, tapi yang hebatnya itu di sini ada foto Bung Karno, ada foto Ibu Mega, ada foto Puan Maharani, tapi yang nggak kalah ada fotonya Bambang Wuryanto.
Jadi di antara 3 tokoh itu masih ada Bambang Wuryanto. Ini saya baru perhatikan ini, wah hebat ya. Terus ada lagi foto saya, biasanya kan foto saya dipilihnya ini. Tapi ini milih fotonya saat saya pakai baju penerbang waktu saya naik pesawat tempur. Ini fotonya beneran loh, bener-bener naik pesawat tempur, bukannya cuma foto pakai baju tok. Saya naik pesawat tempur waktu itu. Jadi ini sedikit intermezzo, kalau ada yang udah nonton film Top Gun, nonton nggak? Ya kayak saya itu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana, ini sedikit intermezzo dulu sebelum ke urusan politik nih. Saya bisa merasakan waktu di film itu, ini yang udah nonton kan 10G. Kan ada kan tekanannya 10G itu kan. Saya waktu itu kan Tom Cruise sampai mau ke lembah itu naik turun kayak begitu. Dia sampai 10G, memang 10G itu dimungkinkan tapi jarang. Saya tanya kemana, ini bukan ngarang, saya tanya ke Pak Kasau. Nah waktu saya naik pesawat tempur yang saya dapat wing itu, dan ini alhamdulillah saya tanya Pak Kasau, pernah ada nggak perempuan naik pesawat tempur supaya dapat brevet penerbang? Belum ada Bu, baru ibu satu-satunya perempuan. Tapi ternyata memang nggak mudah. Saya aja dak dikduk, orang belum pernah. Peralatannya itu kan pakai helm, pakai oksigen, pakai baju kencang. Di sininya itu berat, itu bajunya itu kayaknya nggak berat, padahal berat. Jadi kayak pakai stagen gitu. Kalau kita 1G dia ngepres. Makin ngepres lagi sampai ke 4G itu ngepres. Nah, waktu itu saya pilotnya nanya, Bu mau rolling nggak? Apa itu pilot rolling? Muter, ya gaya saya. Mau muter 1 kali kanan, 1 lagi ya Bu kiri, 1 lagi kiri, kayak film itulah. Jadi saya kayak saya gitu loh. Yang terakhir, Ibu masih mau Bu kita rolling apa lagi, kan tadi udah kanan udah kiri, muter, bener muter 1 kali. Pas selesai, Ibu baik-baik pada aduh kayaknya udah enak banget gitu loh. Itu waktu saya turun dari pesawat, kan waktu itu saya terbang sama Panglima TNI, Kasal, Kapolri, udah itu ya kalau nggak salah. Itu di bawah udah nungguin saya. Semua maksudnya ini muntah nggak? Karena tinggi banget ya kayak begitu. Terus kan ditekan-tekan, dipres kenceng banget gitu. Muntah nggak? Jadi di bawah, Ibu aman. Terus saya, ya namanya perempuan, aman Pak, tunggu bentar, saya lagi beresin rambut, saya bilang gitu. Jadi jenderal-jenderal itu harus nungguin saya di bawah karena saya beresin rambut. Ya kan kalau laki-laki pendek, rambutnya begitu buka helm, ya beres. Saya kan rambutnya panjang, jadi ada yang sedih, sebentar Pak, sebentar. Dan hebatnya lagi, itu mbak-mbak yang angkatan udara bawa nampan ya. Bawa nampan, saya nggak tahu emang sudah seperti itu atau memang karena saya perempuan, bawa nampan ada sisir, ada kaca. Ya, jadi di atas pesawat saya gini-gini dulu, pupur-pupur dulu, sisir-sisir dulu supaya turunnya rapi. Yang pasti waktu turun ya gagah, sama kayak jenderal-jenderal itu, nggak pakai muntah, nggak pakai pusing, jalan langsung ya itu gayanya kayak gitu, bawa helm terus kayak Top Gun lagi ninggalin pesawatnya, wah gaya. Itu yang di bawah aja nungguin saya itu kayak deg-degan, ya pastilah. Kayak film itulah waktu mau take off itu, waktu mau terbang itu pilotnya, Ibu siap? Belum, saya terus terang aja ini off the record nih, behind the scene-nya di luar, kalau fotonya kan keren. Waktu jalan ngeng, Ibu sudah siap Bu? Belum, saya di dalam tuh belum terus kalau saya nggak terbang pilot, di belakang gimana pilot? Ya kalau Ibu nggak terbang, yang lain nggak terbang. Jadi kita paling depan pilot. Iya Ibu siap gitu kan. Karena yang jadi pilotnya itu kolonel waktu itu kan. Siap gitu. Waduh, jadi kalau saya nggak terbang, saya lihat nih kan yang lain-lain ngikutin terbangnya saya terbang baru terbang. Akhirnya ya udah deh bismillah. Siap pilot. Siap ya Bu, siap. Wah deg-degan. Ya tapi ya itu alhamdulillah. Dan itu pengalaman yang sangat berharga. Jadi pesan moralnya itu satu, nggak ada yang nggak bisa dilakukan perempuan.
harus berani, harus berjuang, harus nggak boleh pantang mundur gitu. Dan itulah yang kemudian diajarkan oleh Ibu Mega dan Pak Taufik sama saya dari kecil. Nggak ada yang nyangka, saya pun nggak punya cita-cita, beneran nggak pernah punya cita-cita bahwa suatu saat itu di umur 40 itu saya akan jadi Menko termuda pertama di Republik. Nggak pernah punya cita-cita juga. Waktu itu kan harusnya tahun 2019 karena PDI Perjuangan pemenang pemilu sesuai dengan undang-undangnya harusnya kan PDI Perjuangan punya ketua DPR gitu kan. Tapi ya mungkin itu juga perjalanan sejarah, nasib juga membuat saya kemudian PDI Perjuangan nggak dapat ketua DPR. Jadi harus ditugaskan oleh Ibu Mega, ya udah ke eksekutif dulu jadi Menko. Ternyata ya itu belum pernah ada Menko umur 40. Waktu itu umur saya 40 tahun jadi Menko membawahi 8 kementerian belum lembaganya. Karena di bawah saya ada BNPB, ada BKKBN, wah banyak lah. Alhamdulillah lagi. Saya waktu itu sama Mas Pacul nih, Komandan Jawa Tengah Mas. Ini suara tahun 2019 harus tambah. Siap Mbak gitu. Gimana Mas nambahnya? Ya kita usahakan Mbak. Ya kita usaha Mas. Ya waktu saya jadi Menko pun saya sering turun ke dapil saya. Saya turun ke Jawa Tengah. Saya turun ke wilayah lain, bukan hanya Jawa Tengah aja, kemana-mana saya bawa program pemerintah eksekutif nih. Kalau sekarang sebagai legislatif, tentu saja nih alhamdulillah teman-teman DPR ini ngebantu. Seperti ini Pak Sudin ini Ketua Komisi 4 di DPR. Makanya kita bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Jadi ya itu bantuan-bantuan itu terkait dengan bibit bawang merah 10 ton itu kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian. Terus bedah rumah, ini ada Pak Lasarus, Ketua Komisi 5. Urusan bedah rumah saya koordinasikan juga ke Pak Lasarus supaya kita bisa dapat program bedah rumah dari PUPR. Intinya apa? Ini teman-teman dari DPR ini saya ajak untuk ikut lihat di semua daerah, bukan cuma dapilnya. Tapi kita ini bertugas untuk bisa ya membantu seluruh wilayah yang kita anggap harus kita jaga secara bergotong royong. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan ini sebentar lagi sudah harus kita lakukan secara bergotong royong sebagai keluarga besar PDI Perjuangan. Kenapa? Kalau nggak bergotong royong, tidak sebagai keluarga besar PDI Perjuangan, terpecah-pecah, nggak solid, saya nggak yakin bakal menang di Kabupaten Brebes ini. Tapi yang harus dilakukan adalah yaitu solid, serempak bergerak. Tadi Ketua DPC sudah mengatakan 50%. Brebes berapa sih kursinya? 13. Targetnya 50%, 25. Saya tanya ke Ketua DPD, bener naik 100%, bener Mbak, PD Ketua DPD-nya, bener Mbak. Artinya kalau Ketua DPD-nya aja PD, Ketua DPC-nya pun harus PD. Dan gak boleh setengah-setengah. Ya insya Allah bisa, asalnya itu solid. Ini Jawa Tengah ini kan saya berusaha selalu ada untuk Jawa Tengah. Dari tahun 2006 sampai sekarang udah lama banget. Jadi yang namanya Puan Maharani itu nggak tiba-tiba. Sekarang Mbak tiba-tiba datang Jawa Tengah. Wah enggak. Mungkin saya tidak langsung bisa bertemu secara langsung begini. Tapi saya selalu ada di Jawa Tengah. Semua pilkada, biarpun saya nggak ikut kampanye di setiap kabupaten kota. Tapi saya selalu cawe-cawe positif. Saya selalu bilang, gimana Mas Pacul? Ini Jawa Tengah, di sini calonnya siapa? Ini alasannya apa? Kenapa? Gimana? Udah bergerak belum? Apa yang dilakukan? Ini. Coba tanya Mas Pacul. Saya selalu bilang, Mas Pacul itu kalau melakukan hal-hal terkait dengan Jawa Tengah itu, kalau enggak, maksudnya positif nih. Jangan kemudian ini menjadi hal yang dipleset-pleset atau dipelintirkan. Artinya saya ini menjadi
mungkin salah satu orang yang kemudian dianggap paham Jawa Tengah. Jadi Mas Pacul itu kalau Mbak wilayah ini begini kita akan lakukan ini gimana Mbak? Ya Mas setuju, berapa orang? Apa yang harus dilakukan? Komandante gimana? Ini karena saya juga harus tahu apa yang dilakukan. Jangan sampai kemudian nanti teman-teman kader-kader saya melakukan sesuatu saya nggak tahu gitu kan. Untuk hal yang positif loh ya. Nah, untuk hal yang positif seperti itu. Saya ya Mas setuju Mas, seperti tadi Mbak Kabupaten Brebes DPC-nya udah siap Mbak. Kita tinggal turun ke bawah. Tadi Pak Ketua DPC juga melaporkan seperti itu. Kita tinggal turun ke bawah, tempur, kita berjuang 50% begini-begini. Dasarnya apa? Dan saya selalu nggak mau cuman percaya iya enggak. Dasarnya apa? Karena dasarnya udah ada pembagian Mbak. Nanti ini Mbak Komandan Testel gini kan, apa yang dilakukan. Dan udah gitu saya cek lagi, cek siapa aja saya cek. Gimana di Brebes, gimana di Tegal, gimana di sini gini. Oh ya. Makanya kita itu selalu pasti kalah kalau nggak solid. Kita itu pasti selalu nggak bisa merebut kemenangan itu kalau di antara kita internal kita itu upya-upyaan sendiri, nggak mau jalan serempak. Rebutan kursi. Yang satu mau ini, yang satu belain ini, satu belain iya atau enggak? Ya kan, betul kan? Nah itu aja terus. Saya udah prediksi, wah Mas kalau kayak begini terus nanti pilkada ini pasti kalah. Mas kalau gini di sini menang, sini ini nggak bisa. Saya udah gitu, karena saking sudah hafalnya. Saya itu udah ngikutin pileg sama pilpres itu 20 tahun, 4 kali pileg pilpres sebelum serempak ini setiap tahun urusannya itu kan dulu. Saya pernah ditugaskan jadi ketua BP Pemilu. Sebagai ketua BP Pemilu, harga bendera berapa, ukuran segini berapa, kaos saringan tahu sampai kaos yang nyerap keringet sampai gak nyerap keringet, harganya pun saya hafal. Harga bambu berapa itu saya hafal, stiker ukuran berapa sampai hafal. Ya karena apa? Pertempuran itu selain harus pakai strategi juga harus efisien dan efektif. Karena apa? Uang kita nggak banjir, logistik kita nggak banjir, tenaga kita pun harus bisa terkoordinir dengan baik. Nah ini yang kemudian alhamdulillah sudah bisa dilakukan di PDI Perjuangan yang mau menuju partai yang modern. Dan salah satu contohnya itu adalah di Jawa Tengah. Tepuk tangan dong. Jadi enggak lagi kayak dulu yang serang, maju, ya enggak, majunya tuh pakai strategi, nyerangnya juga pakai strategi supaya efisien dan efektif. Kalau dulu kan namanya banteng, wah pokoknya suruh tempur aja, wah pokoknya asal itulah tempur. Kalau sekarang kan enggak pakai strategi, yang sini ke sini, yang sini ke sini, yang sini ke sini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu bisa cuman dilakukan kalau kita gotong royong. Berapapun gotong royong, apapun yang diberikan sebagai gotong royong itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk Brebes tapi juga untuk rakyat yang ada di Indonesia. Jangan lupa kita itu alhamdulillah Jawa Tengah itu setiap pileg dan pilpres selalu menjadi penyumbang suara terbanyak. Mana Mbak? Kan Mbak Jawa Tengah itu kemarin kita terakhir menang piro ya? Pilpres sama pileg ya? 60. Enggak berapa persen ya, kita lupa saya. Pileg. Pilpres. Nah, pilegnya 35%, pilpresnya 77,3%. 77,29%. Kan ada Mbak yang lebih tinggi dari Jawa Tengah Mbak, 90%, bahkan ada yang 95%-nya. Memang alhamdulillah saya juga gak mengecilkan provinsi yang lain, tapi jumlah penduduknya berapa? Jawa Tengah ini sekarang piro sih? 60 juta ya? Piro? Nah 36 ya? Nah 36 juta, jumlah mata pilihnya 27 juta. Menang 35% PDI Perjuangan.
Pilpresnya 77,29. Bayangkan, luar biasa. Dan ini selalu dalam peta itu pasti merah. Jawa Tengah itu pasti merah. Karena apa? Ya karena kita PDI Perjuangan, keluarga besar PDI Perjuangan itu yang bisa memerahkan Jawa Tengah dalam setiap pileg dan pilpres. Tepuk tangan dong. Dan saya tahu untuk memenangkan itu tuh nggak mudah. Dan setiap kita solid, itu pasti kita menang. Nah, dengan sudah dibentuknya Komandante Stelsel dan lain-lain ini, Komandante ini, saya berharap apa yang menjadi target dari Ketua DPC tadi, Kabupaten Brebes, Kota Tegal ya, sama Kabupaten Tegal, itu bisa sesuai dengan target. Siap nggak? Siap? Siap? Nah, jadi sekarang udah tempur. Gimana tempurnya Mbak? Head to head? Bukan. Sekarang itu tempurnya ke lapangan itu 3 pilar partai itu harus turun ke rakyat. Harus bersama rakyat. Harus memberikan program-program atas nama PDI Perjuangan untuk rakyat. Supaya apa? Rakyat tahu bahwa kita itu peduli. Rakyat itu tahu bahwa kita itu mau kerja untuk mereka. Sehingga nanti tahun 2024 ingat, pileg dan pilpresnya itu selalu dibilang tahun 2024. Tapi tanggalnya itu 14 Februari. Jadi apa? Cuman 1 bulan sesudah selesai tahun 2023. Desember, Januari, Februari 14. Kita akan mulai kampanye itu pada bulan November. Karena sekarang kampanye itu hanya 75 hari. Kita akan mulai bulan September penetapan calon-calon DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Plus calon presiden dan calon wakil presiden. Langsung kampanye selesai. Bulan Februari tanggal 10, 14 udah pencoblosan. Artinya itu waktunya itu tinggal 1,5 tahun lagi. Bukannya 2024 masih akhirnya di 2024 itu adalah bulan November pilkada serentak. Kalau insya Allah kita menang pada pileg dan pilpres yang akan datang, amin. Pilkada itu akan lebih mudah. Karena ya calegnya udah menang semua, dapat kursinya banyak semua. Jadi nanti menuju 2024 November itu akan lebih mudah bagi kita untuk berjuang lagi memenangkan kepala daerah. Mau nggak? Mau? Siap? Nah, saya sih optimis, tapi jangan lengah. Jangan kemudian sekarang merasa sudah aman, merasa udah nyaman bahwa ya kan di survei-survei dikatakan insya Allah PDI Perjuangan akan menang lagi, hat-trick 3 kali. Jadi ya udahlah, rakyat masih memilih kita santai-santai aja. Ya nggak bisa. Sekarang sudah waktunya tempur ke lapangan. Tadi saya ini dari kemarin Tegal, Cirebon, Tegal, Brebes. Tadi saya kemarin ketemu petani tebu, ketemu nelayan. Tadi saya juga ketemu sama petani bawang, terus bedah rumah tadi Pak Ketua DPC sudah menyampaikan. Di situ saya merasa dan saya bisa merasakan bahwa mereka itu kenal sama struktur partai. Mereka paham bahwa yang kasih bantuan kepada mereka itu teman-teman semua ini, Bapak Ibu yang hadir di sini semua atas nama PDI Perjuangan. Dan bantuannya konkret, langsung dirasakan. Tadi betul, saya sampai kaget. Saya lagi duduk, ada ibu-ibu saya datang aja udah nangis-nangis. Saya pikir kenapa ya? Ya udah, saya pikir nantilah dia mau bicara. Tapi belum apa-apa langsung udah ngedeprok di paha saya. Wah mau diangkat nggak bisa, kayak udah pokoknya udah udah histeris dan sudah pokoknya pasrah gitu ke saya. Makasih. Padahal belum pernah ketemu mas saya. Jadi ini juga benar.
yang menyampaikan bantuan saya ke lapangan itu menyampaikan bahwa saya memfasilitasi atau saya diutus Mbak Puan untuk bantu atas nama Mbak Puan. Sebenarnya itu salah satu dari komitmen bergotong royong. Apa sih masalahnya kalau kemudian datang ke rakyat bilang bahwa saya namanya Sopol, misalnya kayak Mita atau Ani atau Budi atau saya diutus Mbak Puan. Nama saya Ani, nama saya Mita, nama saya Budi, nama saya Joko, apa siapa nggak tahu, terserah. Diutus Mbak Puan untuk ngasih bantuan ini. Kan namanya yang bersangkutan dapat poin, nama saya juga dapat poin. Jadi nggak usah, ya kan? Mau nggak gitu? Nah itu namanya gotong royong. Jadi sama juga waktu kita memberikan bantuan beras, fotonya saya kan, di sini semua terima kan semuanya, didistribusikan nggak? Nah, fotonya saya, tapi kan yang ngasih Bapak Ibu. Tinggal bilang ini beras dari Mbak Puan ya, saya si A, si B, si C. Nanti tolong kalau nanti saya maju lagi, pilihnya saya sama Mbak Puan ya, kan nggak ada yang rugi, ya kan? Nah. Jadi kalau ada yang nggak mau melakukan itu menurut saya apa sih masalahnya? Ini kan gotong royong. Saya juga gotong royong loh, orangnya nggak datang tapi barangnya yang datang, ya kan? Nah, jadi bukan cuman Mas Pacul perintahkan kepada semua struktur PDI Perjuangan di Jawa Tengah untuk kasih beras, tapi saya nggak mau kasih apa-apa, kan enggak? Saya yang kasih, ya kan? Nah, atau Mas Pacul ini bedah rumah gini-gini, bilang ini dari saya, silakan siapa yang mau kasih? Teman-teman, kartu PIP juga, ya kan, kartu PIP juga kan, kartu PIP kasih tahu siapa untuk diberikan kepada, coba bagi fraksi atau siapa struktur, tapi atas nama Mbak Puan. Tinggal saya si A, si B, si C diutus Mbak Puan ngasih ini. Toh dapil saya juga bukan di sini kok, tapi kan kalau kemudian dia kenal Mbak Puan nggak apa-apa, ya kan, benar gak? Nah, jadi mulai sekarang dalam melakukan kerja-kerja politik kita harus gotong royong. Apapun yang kita lakukan, jangan kemudian nengok kanan, nengok kiri. Wah gak enak lah, nanti saya kalah sama Mbak Puan. Ya pasti kalah, orang di dapil saya semua juga kalah. Ya kan, justru saya mau Bapak Ibu yang sekarang sudah terpilih itu terpilih lagi dengan kita bergotong royong. Ini Mas Aryo Bimo itu satu dapil sama saya. Udah ampun-ampun, dulu kan awal-awal saya masuk ketakutan lah, pasti ada rasa was-was. Nanti nggak kepilih lagi, wah Mbak Puan pasti semuanya ngambil, jadi masih suka masuk ke daerah saya. Stop. Mas Aryo Bimo cuma boleh sini tok. Iya kan Mas? Jadi juga setiap kali jadi nggak, dan saya selalu kasih kesempatan dia jadi. Hanya suaranya memang paling banyak saya. Kualat kalau enggak. Iya kan? Lah, iya kecuali Mbak ojo diambil semua Mbak, nanti aku nggak jadi, pasti jadi orang tempatnya lain. Tapi suka juga, nanti saya nggak, mungkin ada was-was, nggak bilang sih, nyelonong, prit, pinggir. Ya orang pasti kebaca, namanya PDI Perjuangan itu, ya petanya itu kebaca, mau nyenggol sedikit aja pasti kebaca. Orang di situ-situ aja kok. Tinggal nih apa sih, kenapa sih bikin jadi kisruh, panggil petanya apa, ini loh Mbak di sini nih kecamatan ini harusnya punya, biasanya udah tak bina, sekarang si ini masuk gini. Itu kan itu lagi masalahnya. Jadi kan karena sekarang sudah dibagi komandante, kita bagi wilayah nih, supaya ini bukan mau membuat nggak jadi, justru jadi dan bertambah kursinya. Jadi saya harapkan dengan adanya struktur yang sudah diatur seperti ini, jangan kemudian yang kemarin itu kemudian jadi caleg nggak jadi itu kemudian berpikir ya masa dia lagi, kan kita mau tambah kursi, kan targetnya 50%, artinya insya Allah yang kemudian incumbent itu tetap jadi, tapi membantu yang punya kesempatan untuk jadi lagi, itu kan targetnya. Nah jadi Bapak Ibu semua siap untuk berjuang? Siap tempur untuk bergerak? Siap menang? Mempertahankan kemenangannya? Betul?
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani dan izin untuk berfoto bersama.